Pada prakteknya, banyak orang yang membuat algoritma yang dirancang khusus untuk mencari lintasan terpendek dari banyak kasus. Di sini salah satunya yang akan kita kenal adalah algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra ini paling banyak digunakan dan paling mudah dipahami dalam pengerjaannya. Secara garis besar yang dilakukan oleh algoritma Dijkstra itu adalah melakukan pemilihan sisi dengan bobot minimum pada setiap langkahnya, kemudian memasukkannya dalam himpunan solusi. Jadi, setiap langkahnya dia akan mencari bobot minimum. Misalnya tadi di soal dari A mau ke Z. Dia akan mencari, mulai dari A ini, dia akan ngecek bobot minimum jalannya kemana nih? Ke B apa ke D? Oh, ternyata ke D, karena 2 lebih kecil dari 4. Kemudian dari D, dia kalau dilanjutkan itu kan ke E, totalnya 5. Tapi dia juga ngecek yang tadi tidak dilalui, yaitu ke B, itu dicek juga. Apakah langkah selanjutnya punya bobot yang lebih kecil atau tidak, lebih pendek atau tidak. Misalnya ini dari A ke B, dia akan ngecek B ke C adalah 3. Berarti A sampai C isinya 7, dari B ke E isinya 7. Oh, ternyata yang 5 ini lebih pendek. Sehingga dia melanjutkan dari A, D ke E, kemudian lanjut lagi ke Z. Selesai sampai situ. Itu yang dikerjakan oleh algoritma Dijkstra. Ini adalah pseudocode-nya. Silakan dipahami. Tapi kita tidak akan ngoding ya. Hanya saja ini akan disampaikan bagaimana cara kerja algoritma Dijkstra. Ini untuk algoritma Dijkstra, misalnya mulai dari S. Ini ya. Dari S ini, dia mau menuju ke sini. Ke simpul yang ini. Perhatikan bahwa simpul-simpul yang lain ini masih kosong ya. Nama simpulnya. Di mana nama simpulnya ini nanti akan diisi dengan bobot minimum. Ini yang dikerjakan oleh algoritma Dijkstra. Dia tidak peduli nama simpulnya dulu, karena nanti akan diberi nama sendiri. Jadi awalnya diberi namanya sembarang gitu ya. Kemudian nanti akan diisi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bobot minimum. Dari S ini kita lihat S ini mau ke simpul yang ini, maka dia cek dari S ke sini adalah langsung. Kalau misalnya langsung ternyata ada jalurnya yaitu 23. Tapi dia ngecek lagi ke yang lain. Oh, ternyata ke sini 1, yang ke sini 2. Nah, dari sini dia akhirnya menyimpulkan bahwa yang ke 1 ini adalah yang minimum. Kemudian dia cek langkah selanjutnya bagaimana. Langkah selanjutnya dari 1, ini perhatikan ya, 1 kalau ke sini, ini kan panahnya ada 2, ke sini dan yang ke bawah. Kalau ke sini dia lanjut, hasilnya berarti 1 tambah 8, berarti ke sininya menjadi 9. Yang ini 1 tambah 13, ke sininya jadi 14. Nah, maka ini dikasih nama 9 sama 14. Tapi sebelum dia menentukan bahwa jalannya ke yang 9, dia cek lagi dari awal. Dari sini. Jangan-jangan ada jalur yang lebih pendek. Yang 23 jelas lebih besar ya. Jadi dia coba langsung ke sini. Kalau jalan ke yang 2 bagaimana? 2 ke sini tambah, kalau misalnya ke jalan yang ini tambah 5 berarti sama dengan 7. Makanya dia di sini berubah menjadi 7. Karena terpendeknya dari jalur S ke sini adalah 7. Kemudian dia bandingkan. Ini 8, 13 ke sini totalnya 8 ke sini 7. Ke sini 9, ke sini 7. Berarti dia akan memilih yang 7 ini kan. Tapi ketika dilihat, ternyata panahnya tidak ada mengarah ke 23. Dia mengarahnya kan balik lagi ke S. Sehingga, nah ini ya, ketika dia pilih 7, ternyata balik lagi ke S, sehingga tidak dilakukan. Tidak dilanjutkan. Akhirnya dia melanjutkan yang ke sini. Ke 9. Kemudian dari 9 cek lagi, ke sini 9 tambah 9, ke sini jadi 18, ke sini jadi 15. Ya, ini jadi 15, yang ini ke sini jadi 18 karena dijumlahkan ya. Kemudian karena ini 15 yang paling kecil, maka dia akan ngambil yang 15.
ya, jadi bulat hijau ya. Ketika 15 tambah ke sini, 15 ke sini jadi 14, ditambah 14 jadi 29. Sehingga tidak digunakan. Ya, 15 ke sini jadi 29. Padahal masih kecil yang ini, yaitu 18. Sehingga dia malah justru mengambil dari jalur 9 ini ke sini, ke 18. Kemudian 18 lanjut ke simpul akhirnya, simpul yang dituju, tambah 3, 18 tambah 3 adalah 21. Jadi jalurnya adalah S ke 1 ke 8. Ini ya, lihat bobotnya. Melalui bobot 1, melalui bobot 8, melalui bobot 9, melalui bobot 3. Total bobotnya adalah 21. Sedangkan kalau dari S langsung ke sini, ternyata bobotnya adalah 23, lebih besar. Jadi dia lebih memilih yang jalur ini tadi. Nah, ini cara kerja algoritma Dijkstra.